Seakan pintu tiada terbuka, tiada jalan bagiku. Lalu ku dengar suara firman-Mu yang membangunkan aku, dan ku arahkan mata hatiku tertuju hanya kepadamu. Ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Saat ku lemah dan tak berdaya, ku tak tahu kemana. Seakan pintu tiada terbuka, tiada jalan bagiku. Lalu ku dengar suara firman-Mu yang membangunkan aku, dan ku arahkan mata hatiku tertuju hanya kepadamu. Ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Oh. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa jumpa lagi pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dan yang memenuhi panggilan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah pada pagi hari ini sebelum kita bekerja, Bapak Ibu juga beraktivitas, kita mau sama-sama satu di dalam doa dan sepakat. Kita bisa mendapatkan dan menerima apa yang dikatakan sebagai zaman Tuhan yang baru dan lawatan Tuhan yang baru. Ya, biarlah pagi hari ini kita menemukan dan mendapatkan kembali kekuatan yang daripada Tuhan, ya. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami pada pagi hari ini.
Kami mau mengucap syukur dan mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kami percaya kalau kami memenuhi panggilan di dalam hati kami untuk datang di komunitas doa pagi ini semua adalah rencana Tuhan yang akan kami lihat indah pada waktunya Tuhan, dan kami rasakan keindahan itu dan kami nikmati. Tuhan tidak akan hanya membuat kami melihat keindahan janji Tuhan digenapi, tapi Tuhan akan membawa kami masuk sampai di janji Tuhan dan menerima dan menikmatinya, karena kami adalah bagian dari janji Tuhan itu. Untuk itu ya Bapak, Tuhan yang juga memberkati setiap kami, menyertai perjalanan yang akan ke kantor, memberikan kesembuhan bagi yang masih terbaring lemah, baik itu di rumah kediaman sedang istirahat ataupun di rumah sakit, baik orang tua maupun juga atau suami. Tuhan juga yang memberkati buah rahim kandungan kami. Tuhan juga yang memberkati keluar dan masuknya kami. Tuhan juga yang memberkati langkah kehidupan kami. Dan Tuhan juga yang menuntun dan menolong kami. Sama pada apa yang telah Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu kemarin, Tuhan akan nyatakan kepada setiap kami dan juga orang-orang kami kasihi. Kami serahkan untuk para anak-anak dan cucu kami yang hari ini ada sekolah, ada kuliah, atau ada ujian masuk ke perguruan tinggi, atau ada ujian di tempat mereka mengambil studi mereka, atau ada yang sedang planning mencari kerja. Hamba mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan menuntun langkah mereka. Tuhan memberikan hikmat kekreativitasan untuk mampu membuat sebuah CV yang terbaik, dan itu akan diterima, dan lapangan pekerjaan yang terbaik Tuhan akan berikan dan Tuhan akan bukakan, sehingga keluarga mereka yang tetap bersandar dan melekat kepada Tuhan adalah keluarga yang tidak akan pernah mengalami kekurangan sesuatu apapun. Dan Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih Bu Marta sudah tiba di Indonesia. Pak Mardani Tampu Bolon juga, Ibu Tampu Bolon juga sudah bertemu dengan putra dan menantu dan cucu mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membuat kami semua juga melihat dan tiba di setiap penyertaan Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Mu, sempurnakanlah apa yang ada di dalam hati hamba-Mu ini yang datang daripada hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kami tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa ataupun kutuk. Kami hidup berkemenangan hari lepas hari, karena kuasa salib Kristus ada dalam kehidupan kami. Dan kami memuji menyembah Tuhan sebelum kami mendapatkan apa pesan Tuhan untuk kami hari ini, yang bisa kami aplikasikan dalam pekerjaan, pelayanan, dan juga kehidupan kami selepas kami doa di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai memuji menyembah Tuhan dulu. Nah, sebelum kita bahas pembelajaran selanjutnya. Oh, shalom Pak Beni, yang ini kali yang kedua Pak Beni bergabung. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak memberikan kabar kepada beliau. Itu link tidak akan berubah Pak sampai Tuhan Yesus datang atau sampai Zoom-nya berganti merek ya. Jadi link itu tetap ada. Terima kasih sudah memenuhi panggilan Tuhan. Oke, baik, kita mau memuji menyembah Tuhan seperti biasa. Saya mohon izin ya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu suaranya bagus-bagus, benar. Karena saya kan pernah jalan sama Bapak Ibu di Holy Land. Tapi karena ini ada tujuannya adalah untuk penayangan di waktu Tuhan yang kelak nanti, karena sedang dipersiapkan persiapannya. Jadi mohon maaf sekali pada saat pujian penyembahan yang dibuka oleh Abuni hanya saya dulu, tapi nanti kalau pada saat kita diskusi boleh ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira pujian apa yang akan kita bawakan pada pagi hari ini? Ini dia. Saya akan coba share. Sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Puji Tuhan.
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku Tuhan. Kaulah kehidupanku. Oh, 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 oh. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Oh, oh. Yesus,
Mari sembah Tuhan saudara, angkat tanganmu, katakan, oh terima kasih Tuhan, Tuhanku yang bernama Yesus, nama di atas segala nama yang ada di dunia. Oh terima kasih buat penyertaan dan pertolongan, dan caramu Tuhan mengangkat hidupku dan menolongku. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita yang hebat. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Air mata di dalam Engkau bukanlah air mata kesedihan, tetapi air mata haru dan rasa syukur, karena kami memiliki Allah yang dahsyat dan hebat seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin, haleluya ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, kita cengeng di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita cengeng di hadapan Tuhan, itu air mata atau kecengengan kita tidak menjadi sia-sia. Amin. Air mata kita disimpan di kirbat Tuhan seperti baki yang begitu besar. Namun di dalam kirbat itu Tuhan akan transform semua air mata yang duka menjadi permata-permata yang indah dan memberikan sukacita pada akhirnya. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Karena Bapak Ibu dan saya berharga di mata Tuhan. Taruh tangan di dada sama-sama. Berharga di mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, lebih baik kita melanjutkan dulu. Kita melanjutkan dulu, nanti kalau enggak ketunda lagi. Soalnya ada dua sahabat yang meminta untuk, kemarin ada yang tanya, bagaimana Abuna enggak sempat dengar semua. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga pertanyaan tanpa saya sebut namanya, karena saya menghargai dan demi kenyamanan kita bersama ya. Nama beliau juga, beliau menyampaikan sesuatu dan itu memberkati saya juga. Pertanyaan sangat baik sekali, namun saya tergerak untuk membagikan supaya bukan hanya beliau saja yang mendapat pencerahan, tetapi juga karena saya juga dari pertanyaan itu saya juga dicerahkan juga. Oke, sekarang kita selanjut dulu ya Bapak Ibu terkasih di Hakim-Hakim pasal yang ke-17. 18 ya. Karena kan kemarin 17 sudah. Sekarang kita baca 1 sampai 13 ya Bapak Ibu. Maaf, Hakim-Hakim pasal 18 ayat 1 sampai 13. Patung sembahan Mika dirampas oleh Bani Dan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zorah dan Eshitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, pergilah menyelidiki negeri itu. Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mikha, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mikha itu, dikenal mereka lah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka,
begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Kata mereka kepadanya, tanyakanlah kiranya kepada Allah supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka, pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat mereka lah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Eshtaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, apakah yang kamu dapati di sana? Jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Eshtaol 600 orang dari kaum suku Dan diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju lalu berkemah di Kiryat Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane Dan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu, katanya kepada saudara sesukunya, tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan, dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insafilah apa yang kamu perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu di rumah Mika dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang, maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus masuk ke dalam lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 orang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, berbuat apakah kamu ini? Tetapi jawab mereka kepadanya, diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk sisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk satu suku dan kaum di antara orang Israel? Maka gembiralah hati imam itu. Oh, diambilnya lah efod, terafim, dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang ada dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan, maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, mau apa engkau dengan mengerahkan orang? Lalu jawabnya, Allahku yang kubuat, serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau? Berkatalah Bani Dan kepadanya, janganlah suaramu kedengeran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya dan Mika, setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang dibuat Mika juga imamnya mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong sebab kota itu jauh dari Sidon. Dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet-Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu. Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Oke Bapak Ibu sekalian.
Mari sama-sama katakan amin. Demikianlah Bapak Ibu yang akan menjadi beberapa pesan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita bikin parsial ya. Jadi yang pertama beberapa part maksud saya. Jadi saya berpikir kemarin, saya berdoa sepanjang saya melakukan pekerjaan saya, kegiatan saya yang urgent banget, very very urgent kemarin itu seharian. Dari pagi jam setengah 9 saya berangkat, saya baru pulang lagi di jam 9, setengah 10. Kalau nggak salah saya baru nyampe rumah. Ya, itu total saya baru nyampe rumah. Dan ketika tadi malam habis doa sama Abuni, sama anak-anak, lalu saya berdoa, saya berpikir ketika saya dapat perenungan ini, tadi subuh jam 3 saya juga bangun, Tuhan tuntun di parsial saja. Oke. Hal yang pertama yang kita parsial yang pertama adalah bagian part yang pertama adalah kita harus akui bahwa setiap pandangan orang itu berbeda. Kan sebelum kita bicara mengenai free will ya kan, bagaimana Tuhan meletakkan sesuatu dan Tuhan memberikan sebuah hal yang berharga, yaitu apa? Free will. Dari free will itu kita bisa membentuk, membangun, mengolah dan juga mengembangkan. Akan tetapi kalau kita tidak punya satu visi, satu tujuan di dalam diri kita, maka itu akan membuat kita menjadi liar gitu. Ya, karena kebebasan tanpa visi itu tidak ada misi, Bapak Ibu. Katakan sama-sama dengan saya. Kebebasan tanpa visi tidak akan ada misi. Betul. Tidak menjadi misi, Anda bebas mau kerja apa saja. Visinya apa? Kalau visinya nggak ada, misinya juga nggak ada. Tetapi kalau misalnya Anda punya visi, pasti misinya ada. Artinya arahnya lebih tepat, fokusnya lebih jelas. Lalu kemudian kita tidak main sambar sana sambar sini. Kita bisa menghargai setiap part demi part yang Tuhan sudah sediakan. Katakanlah misalnya visi saya adalah saya bisa menjadi penghubung dari satu pulau ke pulau yang lain. Oh, berarti misinya membangun sebuah proyek atau mungkin membangun perusahaan yang mengantar barang, apapun itu. Kan tidak main hajar habak asal ada proyek, iya kan? Atau asal bikin jalan gitu. Tapi sesuai dengan apa yang visi yang Tuhan kasih. Nah, sesuai dengan apa yang visi Tuhan berikan. Berarti harus ada hubungan yang dekat dan lekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, di masa ini bangsa Israel kehilangan visi. Kenapa? Mereka kehilangan sosok. Seperti yang saya bilang kemarin. Mereka dapat visi itu dari sosok yang jadi hakim atas mereka. Mulai dari Musa, mulai dari sampai kepada Yosua, Kaleb, lalu Otniel, semuanya ada. Mulai agak gampang ketika hakimnya sudah mulai bertindak tidak fokus, yaitu Simson. Ya, bagaimana di masa Simson harusnya mereka membela Simson, malah mereka lebih memilih untuk menyerahkan Simson kepada bangsa Filistin. Karena mereka sudah merasa nyaman dan aman dengan kehidupan mereka sekalipun terjajah. Kemarin saya bilang kan bahwa dosa itu kadang-kadang bisa bikin nyaman orang. Kesalahan bisa bikin nyaman orang. Perzinahan, perselingkuhan, korupsi bikin nyaman orang. Kenapa bikin nyaman? Karena tidak punya roh takut akan Tuhan. Bukan takut karena nanti dapat dosa lalu kemudian tidak diberkati, tidak dilindungi. Nah, ini yang menjadi poin penting untuk edukasi kita. Kemarin saya sampaikan bahwa ada malaikat Tuhan yang menolong saya. Kalau bukan malaikat Tuhan nggak mungkin. Ya, karena saya tidak melihat orang apapun yang menolong saya ketika kejadian itu kemarin terjadi. Lalu saya mendapatkan sebuah pembelajaran di dalam diri saya. Berarti memang kalau kita mau malaikat Tuhan selalu ada berjaga-jaga dengan kita, kita harus menjadi pribadi yang tidak menyimpan segala yang buruk di dalam diri kita dan tidak berpikir segala yang jahat di dalam pikiran kita. Kita ini sama seperti taman. Tamannya kita ini harus tumbuh bunga-bunga. Supaya apa? Kupu-kupu yang datang, lebah-lebah madu yang datang, di mana mereka bisa membuat sarang. Lah kupu-kupu yang datang, di mana mereka bisa mengambil menyebarkan kepada putik-putik dan serbuk sari sehingga ada bunga-bunga yang lain. Tapi kalau di dalam taman ini isinya adalah sampah, orang buang sembarangan, lalu banyak kotoran hewan. Bagaimana mungkin? Mungkin ada kupu tapi cuma bukan kupu-kupu, hanya kupu saja. Kenapa? Karena kupu yang satunya lagi nggak mau. Sebab apa? Sebab sudah banyak lalat. Ya kan? Tempat sampah kan banyaknya lalat. Saya belum pernah melihat tempat sampah banyak kupu-kupu. Pasti banyak lalat.
Lalat itu kan binatang kotor. Bagaimana mungkin kupu-kupu yang indah mau di tempat yang kotor? Jadi saya melihat bahwa kehidupan kita Bapak Ibu, kita ini pikiran kita harus bersih-bersih ini dalam konteks adalah jangan sampai kita merasa karena kita sudah merasa melayani Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita saleh, lalu seharusnya Tuhan itu tidak mengizinkan yang buruk terjadi. Jadi kemarin ada pertanyaan yang sangat indah dan bagus menurut saya. Teman saya baru baca, baru bisa responi tadi subuh. Karena iya itu Abuna kan baru berangkat pelayanan, Abuna sudah doa. Maksudnya apa ya? Apakah karena Abunanya mengalami hal itu atau karena Tuhan ada maksud? Karena kan itu sebenarnya peristiwa yang sangat-sangat menyusahkan gitu ya, dan juga merepotkan dan kayaknya nggak pantas dalam konteks sebagai hamba Tuhan atau apa gitu. Dan saya setuju. Dan saya baru terpikir itu. Tapi dari pertanyaan itu saya langsung berdoa. Lalu saya menyelidiki, apakah benar ada sesuatu yang ada di dalam hati saya atau hidup saya yang tidak benar Tuhan? Sehingga itu menjadi pergumulan dan hal yang harusnya nggak perlu. Kok kayaknya berat banget tantangannya, kan lagi mau pelayanan. Lalu Tuhan tuntun saya ke, ini ada korelasinya dengan yang kita bahas ya Bapak Ibu ya, ke Ayub. Di Ayub pasal yang kedua, saya baca dari ayat pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Di pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 adalah suatu keadaan di mana anak-anak Allah bersama dengan Ayub datang menghadap Tuhan dan iblis ada di situ. Lalu kemudian iblis berdialog dengan Tuhan. Tuhan nanya, kamu dari mana? Iblis bilang, saya habis lagi melengi-lengi dunia dan segala macam. Lalu kemudian Tuhan mengatakan kepada iblis, kamu perhatikan gak nih hambaku Ayub nih? Gak ada loh orang seperti dia di dunia ini yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Terus iblis jawab sama Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segalanya yang dipunyai ganti nyawanya. Tapi coba ulurkan tanganmu, jamah tulang dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau. Tapi Tuhan bilang, gini deh, dia dalam kuasamu saja, tapi sayangi nyawanya ya. Langsung iblis pergi. Lalu kemudian ya Tuhan mengizinkan itu. Dan akhirnya apa? Ayub itu mengalami yang namanya barah yang busuk, telapak kakinya sampai ke batu di kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk garuk-garuk. Artinya ini saking gatalnya dan itu nggak enak ya. Lalu ayat ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu kesal ya Kak. Ya mungkin matilah mungkin karena merasa repot ya. Repot saya ngurusin kamu, tahu nggak? Mati aja deh gitu ya. Ngapain lagi nyembah-nyembah Tuhan, punya laki model kayak begini. Mati aja deh lu gitu ibaratnya kalau zaman sekarang. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita ini mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi saya bersyukur ya bahwa kita ini Bapak Ibu jangan juga mengizinkan pemikiran yang keliru. Jikalau Anda sudah tekun dan saleh, Anda mungkin mengalami hal yang sama. Saya ini rajin berdoa, kok suami saya kok modelnya kayak begini? Rajin pelayanan, kok modelnya kayak begini? Kok kebangkrutannya masih ada? Kok belum punya anak? Kok belum? Bapak Ibu, apakah kita ini hanya memikirkan apa yang menjadi kebaikan dan kesenangan kita sendiri? Atau kita menyadari bahwa ada tujuan dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena apa Bapak Ibu? Saya baru tersadar waktu hari Minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan di gereja tersebut. Itu di Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Dan pada saat minggu kemarin pun Abuni, istri saya Ibu Gembala juga menyampaikan di ayat yang sama di penyampaian di Roma pasal 15 juga. Nah, dikatakan di sini bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari
kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencela engkau telah menganiaya aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah adalah sumber ketekunan dan pengharapan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ini ayat 6-nya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah apa? Adalah visinya yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Misinya adalah apa? Kita yang kuat menanggung yang lemah. Jadi kemarin saya bilang kalau suami kita salah, jangan tambah dijejelin, jangan tambah ditendang, jangan tambah diinjak. Itu nggak benar. Kalau anak kita salah, jangan tambah ditunjuk-tunjuk. Nggak gitu cara Tuhan. Manusia makin salah, Tuhan makin merendahkan dirinya sampai dia mau mati di kayu salib. Itu kenapa? Karena kesalahan dosa manusia udah makin salah banget Bapak Ibu. Manusia makin salah, Tuhan makin ajak ngomong. Ketika orang Farisi aja, dia tidak mengatakan, kamu orang sesat. Enggak. Dia ajak ngomong. Dia buka diskusi. Tetapi tidak adu argumen. Dia menyampaikan persepsi, tetapi tidak adu argumen yang muncul di diskusi. Makanya ujung-ujungnya kalau Tuhan Yesus ngobrol sama orang Farisi, Farisinya meninggalkan dia. Kenapa? Karena bukan adu argumen. Seringkali kita juga seperti itu. Lalu apa korelasinya dengan yang kita baca di hakim-hakim ini? Bapak Ibu sekalian, ini adalah eskalasi yang semakin buruk. Kenapa? Sudah Mika ngeliat yang diperbuat oleh ibunya juga nggak benar dan dia ikuti. Karena apa? Ibu saya juga nyuri, saya juga nyuri. Kemudian ibu saya nipu, saya juga nipu. Lalu dia melihat bahwa ternyata manusia itu dikasih free will ya, bebas ya. Apa menurut dia benar. Jadi dia ada orang Lewi, ibaratnya saya gitu hamba Tuhan, dipanggil, sini. Saya punya, saya jadikan kamu sebagai imam ya untuk keluarga saya. Saya gaji kamu ya. Lalu kemudian saya iya boleh. Padahal di situ ada hal-hal yang tidak berkenan. Ada patung pahatan, lalu kemudian ada berhala. Itu bukan bicara mengenai secara harfiah saja. Tetapi bisa saja ketika orang ini menyuruh kita untuk menjadi seorang pendeta dalam sebuah gereja. Misalnya ya, saya sih berdoa tidak ada yang terjadi seperti ini. Ternyata itu adalah hasil kejahatan, keuangan, hasil apapun yang sebenarnya tidak berkenan gitu loh. Ini bicara yang tidak berkenan, lalu kita pakai untuk sesuatu yang menurut kita kuduskan supaya ini berkenan. Karena apa? Karena mereka terbiasa lihat sosok. Dan sosok yang mereka lihat terakhir adalah apa? Si Simpson saja yang sudah nazir Allah, boleh kok berkawin. Nah, Tuhan masih mengampuni. Berarti saya juga boleh dong. Saya punya dikasih free will kok. Nanti ujung-ujungnya saya minta ampun aja sama Tuhan. Kan masih dikasih free will. Tuhan masih ampuni saya. Ini gak benar. Demikian juga kalau kita hanya mengadopsi pemikiran yang datang dari apa yang dikatakan orang, bukan dari firman Tuhan. Bapak Ibu, eskalasi pemikiran kita akan makin buruk. Karena kita langsung berpikir, berarti kalau saya sudah bangun gereja, saya sedang bangun sorga. Dari mana ceritanya? Berbahaya kalau kita berasumsi kita bangun gereja, saya sedang membangun rumah saya di sorga. Hati-hati dengan kalimat seperti itu. Itu harus dipertanggungjawabkan loh. Dari mana kita tahu? Kita kan belum mati. Sedangkan kita punya kitab kehidupan, isinya adalah apa saja yang sudah kita perbuat, yang kita belum kenal Tuhan sampai kenal Tuhan. Jangan sampai kita menjadi liar. Lalu saya dapat satu firman Tuhan bahwa di Amsal pasal yang ke-29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu ini bicara mengenai apa? Visi. Tapi bukan dari manusia, dari Tuhan. Kalau kita hanya melihat sosok saja, lalu kita percaya pendeta itu ngomong kok. Lalu kalau nggak kejadian bagaimana? Nggak heran orang sakit hati.
Karena apa? Satu sisi mungkin oknum hamba Tuhannya juga memanfaatkan jabatannya. Dari mana kita tahu? Orang yang disewa oleh Mika, karena dia memanfaatkan jabatannya, dia langsung pindah tuh ke suku Dan. Karena dia lihat keuntungan, tambah gede nih. Waduh, uang persembahan nih tambah banyak ini, uang berpuluhan nih. Wih, mantap ini. Bisa punya mobil, bisa punya apa gitu. Apakah itu salah? Saya tidak mengatakan dan tidak berani menghakimi. Dikatakan di Roma 14, kita nggak perlu memperdebatkan itu. Tapi saya hanya memberikan gambaran. Jangan sampai perusahaan yang Anda miliki sekarang membuat Anda menjadi merasa bebas untuk bertindak. Kalau kita mencari kesenangan sendiri, kita nggak ketemu dengan jalannya Tuhan. Kita harus kembali kepada satu sumber. Makanya saya bersyukur di BW ini, saya sangat bersyukur. Saya tidak kita melihat bahwa warna kita harus sama. Saya kalau berdoa, saya membayangkan wajah Bapak Ibu sambil membayangkan latar belakang gereja Bapak Ibu. Dan saya bersuka cita, bersyukur. Kenapa Bapak Ibu? Disinilah saya bisa melihat bagaimana firman Tuhan itu menjadi nyata. Karena visi dari Tuhan di setiap gereja pasti akan berbeda-beda. Tetapi kalau kita memiliki visi dan misi dari Tuhan dan kita walaupun kita seperti daerah aja gitu bercabang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemudian semua jadi bottleneck itu jadi satu jalur masuk ke jalan tol, nanti keluar ujungnya sama, apa bedanya? Kan gak ada bedanya kan. Dari Sabang sampai Merauke, masuk ke dalam jalan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, ujungnya adalah kerajaan Tuhan yang kekal dan mulia, dan kita semua bersaudara satu dengan yang lain di sorga yang kekal. Amin Bapak Ibu? Amin kan? Indah itu. Tapi sebelum itu kita bicara mengenai apa? Mengenai keluarga kita. Bagaimana dengan keluarga kita? Coba kita belajar untuk menerima, tapi kita juga belajar untuk jangan sampai ini hanya menjadi kesenangan kita yang membuat kita akhirnya jadi orang egois. Sebenarnya kita jadi egois banget gitu loh. Kalau kita sebagai atasan egois, bawahan juga nggak ada yang betah. Suami egois, nggak ada yang betah. Istri egois, nggak ada yang betah. Kalau suami senangnya cuma marah-marah, itu kan kesenangan sendiri. Mana ada yang betah sih? Kalau istri senangnya cuma belanja, itu kan kesenangannya sendiri. Mana ada yang betah sih? Orang tua kesenangannya pergi sendiri tapi nggak pernah cari mikirkan anak-anaknya. Anak udah pada gede-gede biarin. Mana ada yang betah? Jadi juga jangan sampai ketika janji Tuhan belum digenapi, lalu kita mencari kesenangan sendiri. Udahlah, nggak akan mungkin lah Tuhan kasih anak misalnya. Tuhan akan kasih perusahaan misalnya. Udahlah. Yang penting kita nggak ganggu orang. Udah kita fun aja dalam hidup ini. Ya ampun Bapak Ibu, hidup ini lebih dari sekedar itu. Menghabiskan masa tua dengan hal yang menurut kita, yang penting saya senang dan gak ganggu orang. Nggak gitu. Kita punya satu visi dari Tuhan. Karena Tuhan kita juga punya visi untuk kita. Visinya adalah memulihkan hubungan setiap manusia kepada Allah. Supaya tinggal bareng sama Allah di sorga yang mulia. Dan misinya, mati buat manusia. Menggantikan hewan-hewan ternak. Karena kita segabah dan serupa dengan Allah Bapak Ibu. Tetapi di masa itu mereka tidak mencari Allah. Mereka mencari apa? Hamba Tuhan ibaratnya gitu loh. Mereka mencari sosok. Makanya hamba Tuhannya waktu itu, wih, kaya raya. Banyak orang-orang Lewi yang makin muncul di masa-masa ini. Tapi ujung-ujungnya seperti apa kita akan lihat nanti. Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita belajar bahwa kalau kita mau malaikat itu ada di dalam. Saya mendapat pelajaran begini. Oh, kalau saya sudah ditolong malaikat Tuhan kemarin. Berarti benar, saya harus mikirkan yang baik,
hati saya harus takut akan Tuhan, saya harus kudus, bersih ibaratnya. Kan kupu-kupu nggak ada di tempat yang kotor, tempat yang bersih. Berarti hati saya harus bersih, pikiran saya harus bersih. Jadi malaikat Tuhan juga senang dekat dengan saya. Yang bahasa rohaninya, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tujuannya apa saudara? Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Apalagi malaikat-malaikat kudus Tuhan ada di sekelilingmu. Apalagi Tuhan yang Maha Kudus ada menggendongmu. Amin. Mari sama-sama kita taruh tangan di dada. Kita berdoa. Kami belajar banyak hal dan satu hal yang kami pelajari di bagian ini. Bahwa kami bukan berarti karena kami sudah dekat dengan Tuhan, lalu kami memandang yang buruk terjadi atas kami. Itu bukan daripada Tuhan dan itu membuat kami salah. Betapa ngeri kalau dibayangkan seperti itu jikalau ada dalam rumah tangga. Suaminya pendeta, istrinya pendoa. Lalu kemudian tiba-tiba keadaan mereka menjadi makin buruk. Lalu mereka akan menyalahkan satu dengan yang lain. Ini gara-gara kamu. Kamu pasti nggak benar. Kamu pasti nggak kudus. Kamu pasti doanya ini nggak benar. Bapak Ibu, kita sedang dipermainkan iblis. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar sepakat dengan suami kita. Kita mau belajar sepakat dengan istri kita. Kita mau belajar sepakat dengan orang tua kita. Kita mau belajar sepakat dengan Tuhan, satu hati, tidak mencari kesenangan sendiri. Dan semua bersumber dari wahyu Allah, bukan hikmat manusia. Agar kita tidak menjadi liar. Agar perusahaan kita bawa bukan menjadi liar. Berkembangnya bukan berkembang secara liar. Pelayanan yang kita punya juga bukan berkembang secara liar. Tetapi kita menjadi bagian dari apa yang Tuhan letakkan, yang dikatakan visi itu. Dan misi itu kita jalankan agar visi itu tercapai. Keluarga adalah sebuah gereja Tuhan. Dan gereja harus sama seperti keluarga. Di mana Kristus adalah kepala. Maka tidak ada yang lain selain sumber itu hanya datang daripada firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu dan pembelajaran dan tuntunan-Mu hari ini. Ajarai kami terus dan kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera. Jangan cari kesenangan sendiri. Selama janji Tuhan belum digenapi, terus pastikan tetap satu hati satu suara dengan suami dan dengan apa yang Tuhan letakkan. Percayalah, janji Tuhan pasti digenapi. Engkau diberkati, engkau jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kita punya Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kasih tos ke kamera, kasih dada. Mari kita saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Tuhan memberkati. Ya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa besok pagi ya. Besok pagi kita masih ada di sini nih. Masih di Hakim-Hakim 18. Sama-sama Pak, Bu. Di 18, cuman di part yang lain. Karena kita secara parsial. Tuhan berkati Bapak Ibu. Bye. God bless. Tetap sehat ya. Bye Abuna, Tetap bye Abuni, semangat. God Tuhan bless. berkati. Bye everyone. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Abuni. Sudah bantu. Tuhan berkati. Nah ini istri saya Bapak Ibu mana? Mama lagi bisa buka kamera nggak? Iya, shalom, shalom. Tuhan Yesus Oh memberkati Bapak dan shalom, Ibu. ya. Salam kenal Oke, Pak Benny. terima kasih. Oh lagi belum bisa buka Salam buat kamera, Ibu nggak dan apa-apa. anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Oke, bye, shalom. Bye. Ya, Makasih ya Buna. Terima kasih. sama-sama Bu, sama-sama Terima Pak. kasih. Iya, sama-sama.